Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eksa Sony Sumalia. Saya menjadi observer akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eksa Sony Sumalia, berperan sebagai observer atau pengamat. Kemudian Ibu Lutfi Nur Anissa sebagai coach dan Ibu Mu'arifatul Nurul Aini sebagai coach. Sesuai dengan kesepakatan kita, kita akan melakukan coaching dengan alur theta. Maka sebelum melakukan coaching, saya dengan coach akan melakukan beberapa diskusi dulu agar coaching kita akan berjalan dengan lancar. Siap nggih Bu Lutfi nggih? Ya Pak Sony, monggo. Nggih. Sebelum coaching berlangsung, persiapan apa yang Bu Lutfi lakukan untuk membuat coaching kita kali ini berhasil? Persiapan yang saya lakukan adalah saya mempersiapkan fisik saya, karena saya nanti akan memberikan coaching kepada rekan saya. Kemudian saya juga akan mempersiapkan materi atau teori tentang kegiatan coaching dan juga rubrik penilaian percakapan coaching. Oke, sampun nggih Bu. Kemudian yang berikutnya ini Ibu kan juga sudah tahu kan nggih, kompetensi dari masing-masing coaching itu beragam. Nah, kira-kira kompetensi yang ingin Bu Lutfi kembangkan yang bagian mana ini ya? Baik, kita tahu bahwa untuk kompetensi coaching ini ada 3, yaitu mendengarkan aktif, perhatian penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Hanya itu Bu, ya? Ya, satu saja dulu yang ingin saya kembangkan. Oke. Kemudian Ibu, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu inginkan yang seperti apa nggih? Karena ini nanti kompetensi untuk pertanyaan berbobot, jadi saya ingin lebih melatih menyusun pertanyaan secara rinci, secara runtut, sesuai identifikasi dari kasus selama proses coaching tersebut. Jadi saya ingin menyusun pertanyaan yang runtut begitu Bapak. Dan kemudian saya juga ingin simulasi pemikiran coach saya. Jadi saya ingin, itu alasan saya untuk mengembangkan kompetensi ini, mengajukan pertanyaan begitu Pak Sony. Bagus sekali nggih Ibu nggih. Jadi mudah-mudahan coaching nanti akan berjalan dengan lancar nggih. Monggo proses coaching bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Sony waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bu Nurul, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Selamat siang Bu Lutfi, alhamdulillah kabarnya baik Bu, secara fisik baik Bu, tapi kalau pikiran itu agak resah Bu. Iya. Di luar ini cuacanya sedang cerah Bu Nurul ya, hati dan pikiran juga harus cerah dong. Boleh berbagi perasaan, kalau mau berbagi perasaan saya bersedia mendengarkan Bu Nurul, monggo. Iya nih Bu, jadi yang membuat saya resah itu saya kepikiran murid saya Ibu, namanya Zuna, dia itu kelas 9. Itu
masih jarang sekali masuk Bu, sering bolos di sekolah. Misalnya kita sudah home visit di rumah itu besoknya masuk, tapi setelah itu kalau ada kegiatan itu loh di kelas atau di sekolah yang terlalu memberatkan, misalnya ya ada ibu guru yang memberikan PR terlalu berat, dia nggak masuk lagi Bu. Jadi sering putus ya, masuk terus bolos lagi, seperti itu berulang Ibu. Baik, Bu Nurul ini sedang resah gelisah karena sedang memikirkan anak didiknya yang di sekolah. Muridnya namanya Zona, kelas 9, jarang masuk sekolah, padahal sudah home visit. Kalau sudah dilakukan home visit masuk kembali, tetapi kalau di sekolah ada beban kerja yang lebih lagi, dia sudah mulai kumat lagi penyakitnya untuk bolos sekolah. Begitu Bu Nurul? Iya Bu, seperti itu Bu. Kan Oke. emang kelas 9 Bu kalau Iya, kelas 9 ya. Bu Nurul, kalau kita melakukan percakapan seperti ini, Bu Nurul inginnya nanti mencapai apa? Apa yang diinginkan dari kegiatan percakapan inilah? ya, jadi setelah percakapan ini saya pengen Ibu mendapatkan solusi ya Bu dari masalah Zona tadi. Saya ingin Zona itu bisa rajin masuk ke sekolah gitu Ibu. Jadi kita meluangkan waktu ini nanti untuk ngobrol-ngobrol santai ini. Bu Nurul ingin mendapatkan solusi tentang Zona yang masih suka bolos padahal kelas 9. Begitu ya Bu Nurul? Iya, begitu Bu Nurul. Bu Nurul, apakah sebelum ini sudah ada tindakan yang dilakukan sebelum ada home visit? Mungkin Bapak dulu sudah menyelidiki apakah dia punya latar belakang apa yang menyebabkan dia suka membolos. Oh iya Bu, ketika Zona masuk saya pernah melakukan restitusi Bu. Jadi ada ruang itu ya, ada ruang ngobrol, misalnya pas istirahat santai gitu, anaknya saya panggil, jadi saya adakan restitusi ya, saya berbicara dengan Zona bagaimana nanti saya akan menstabilkan identitas ya sesuai langkah-langkah restitusi. Saya memvalidasi tindakan, terus saya juga menanyakan keyakinan sehingga saya tahu Bu kenapa kok Zona itu kok nggak masuk. Nah ternyata setelah restitusi saya tahu Zona itu merasa kurang diperhatikan Bu orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu broken home Bu, jadi ibunya baru saja pisah dengan itu bapaknya entah pergi kemana. Nah ini Zona itu di rumah itu merasa kurang diperhatikan Bu, karena ibunya dengar-dengar itu mau nikah lagi. Jadi sangat penting sekali motivasi dari Ibu Zona Ibu. Baik, jadi tadi berdasarkan tadi tujuan yang dicapai, Bu Nurul mengidentifikasi masalahnya dari masalah Zona ini. Bu Nurul sudah melakukan kegiatan restitusi dan didapatkan permasalahan, akar dari permasalahannya adalah anak tersebut kurang diperhatikan selama di rumah karena orang tuanya broken home dan dia ibunya menikah lagi. Jadi itu menyebabkan Zona berperilaku seperti itu. Dan ibu sudah melakukan pendampingan secara personal antara orang tua dan keluarga, dan Zona sudah bertemu secara langsung. Iya sudah Ibu. Jadi selain restitusi saya juga itu dengan rekan saya ya guru BK untuk ngobrol-ngobrol sama ibunya, sehingga saya minta bantuan ibunya supaya di rumah itu lebih memperhatikan Zona lagi agar bisa masuk sekolah kembali gitu. Baik Bu, guru sudah melakukan tadi sudah melakukan pendekatan secara personal, sudah home visit, sudah melakukan sedikit restitusi. Lalu rencana apa lagi yang guru ingin ingin buat untuk Zona ini agar lebih baik lagi, agar dia tetap bisa masuk sekolah? Itu bagaimana rencananya guru? Dia tidak suka bolos itu, guru punya rencana apa? Iya, karena ini ya, kenapa kok Zona membolos itu kalau menurut saya itu faktor terpenting motivasinya itu dari ibunya Bu. Jadi saya nanti akan mencoba ya menghubungi ibunya Zona ya, bisa misalnya lewat WA itu ya, WA bisa, atau bisa memungkinkan ke rumahnya karena memang sekolahnya itu kan rumahnya dengan jarak sekolah itu kan dekat Bu. Jadi saya bisa langsung berkunjung ke rumah. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama ibunya. Jadi nanti ibunya juga akan itu ya membantu Zona supaya semangat lagi belajar dan semangat lagi untuk rajin masuk ke sekolah Ibu.
Jadi luar biasa sekali ini tadi rencananya. Jadi Bu Nurul ini tadi sudah punya permasalahan zona, sudah melakukan beberapa pendekatan, beberapa solusi yang dilakukan agar meminimalisir permasalahan ini. Dan Bu Nurul juga sudah punya rencana tindakan untuk menghilangkan atau melakukan tindak lanjut atas perilakunya zona, yaitu yang pertama adalah mencoba menghubungi ibunya, kemudian berkomunikasi secara langsung dan berkomunikasi secara intens begitu dia dengan ibu. Lalu nanti Bu Nurul ini akan membutuhkan bantuan siapa lagi selain tadi guru BK dalam proses berkomunikasi dengan orang tua tentang kasusnya zona ini? Iya, jadi selain saya itu ya berkolaborasi dengan guru BK, nanti rencananya saya juga minta tolong teman, kan ada rekan kerja yang rumahnya dekat rumahnya zona. Jadi lewat beliau nanti juga akan ikut membantu saya untuk mengajak zona supaya bisa rajin masuk ke sekolah itu. Dan selain itu juga teman-teman zona yang dekat dengan rumahnya pun juga nanti saya minta tolong untuk menyemangati zona Bu agar bisa belajar lagi bersama di sekolah. Gitu Bu. Wah, luar biasa sekali ini tadi ya. Jadi guru ini sudah punya rencana, lalu akan melibatkan teman guru, bahkan juga teman-teman zona untuk memberikan semangat ya kepada zona agar mau masuk kembali sekolahnya, agar lebih rajin begitu ya Bu Nurul ya. Lalu Bu Nurul, kira-kira rencana ini kan berencana ya. Rencana ini nanti kira-kira ada ada penghalangnya gitu nggak? Ada kayak pengaruhnya nanti nggak di zona sendiri? Kira-kira ada hambatan nggak nanti rencana ini dilaksanakan? Ya, untuk hambatan saya rasa saya optimis Bu dengan rencana saya. Mungkin ya kalau hambatan sih mungkin itu ya kecakapan kita ya Bu, komunikasi dengan zona, bagaimana cara kita membujuk zona ya Bu supaya bisa rajin masuk ke sekolah begitu. Oke, baik, Bu Nurul kira-kira sudah punya hambatannya dan sudah punya solusinya, solusi untuk menghindari hambatan tersebut muncul. Baik, Bu Nurul. Jadi ini nanti akan dilakukan kegiatan pendekatan secara personal dengan orang tua, dengan zona sendiri, dan minta keterlibatan teman guru BK, dan teman-teman zona untuk memotivasi zona agar lebih rajin lagi masuk sekolahnya. Bu Nurul, bagaimana perasaannya setelah bercerita dengan saya melalui ngobrol-ngobrol santai ini? Ya, alhamdulillah lega Bu, saya jadi punya bayangan Bu apa langkah selanjutnya yang akan saya lakukan. Tadi sebelumnya saya benar-benar bingung apa yang harus saya lakukan biar zona bisa masuk. Karena saya eman sekali Bu, kalau nggak lulus kan nanti nggak bisa melanjutkan ya Bu, eman waktu benar-benar. Begitu intinya saya ingin zona bisa masuk, itu aja udah seneng Bu. Untuk masalah nanti dia aktif dalam pembelajaran itu kan butuh proses juga gitu Bu. Tapi ini sudah tidak mengganggu keresahan hatinya Bu Nurul kan ya? Alhamdulillah sudah lega. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Dengan saya. Iya, sama-sama Bu Nurul. Dengan berbagi cerita seperti ini, Bu Nurul akan semakin lega. Dan sebenarnya saya ini tidak berfungsi apa-apa. Saya di sini itu mendengarkan dari permasalahan Bu Nurul sendiri yang punya permasalahan, mencari solusi. Jadi Bu Nurul sendiri yang mencari solusinya dan mencari aksinya, rencana yang kedepannya. Bu Nurul, terima kasih waktunya ya. Sekarang sudah lega ya. Ya, alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu. Kapan-kapan kalau saya itu ya minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oh iya, saya silakan. Saya punya waktu yang kalau waktu saya luang nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan santai lagi. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Oke, waktu coaching sudah selesai, mau kasih close dulu. Terima kasih Pak Sani. Nggih. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar nggih Ibu nggih. Nah, sekarang kira-kira indikator dari ketercapaian tujuan pembelajaran coaching ini tadi apa sih Ibu nggih?
Tadi saya punya indikator yang ingin saya, indikator spesifik yang ingin saya capai, yaitu adalah pertanyaan berbobot. Dan alhamdulillah setelah kegiatan coaching ini, saya dapat melaksanakan kompetensi coaching pertanyaan berbobot. Menurut saya bisa melakukan itu dari mulai yang saya rasakan itu saya dapat menggiring coach saya untuk menemukan sendiri solusi permasalahan, bahkan bisa mengidentifikasi permasalahan itu, dan kemudian coach saya dapat menyusun rencana tindakan ke depannya dan juga menemukan merangkul, dapat menemukan tim untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi menurut saya sudah dapat melaksanakan kompetensi coaching yang tadi sebelumnya saya ingin kembangkan, yaitu pertanyaan berbobot. Itu Pak Sony. Oke, Bu. Oke, baik Ibu. Dari catatan yang saya tulis, yang dilakukan antara coach dengan coaching sudah menerapkan alur datanya sudah bagus nih Bapak Ibu. Kemudian Bu Lutfi juga luar biasa sekali memberikan pertanyaan yang berbobot, sangat bagus sekali. Dan antara coach dengan coachnya sudah sesuai dengan kemitraan dan proses kreatifnya. Kemudian, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya apa sih Bu Lutfi? Dari tiga kompetensi coaching yang ini spesifik, yang pertama saya ingin kembangkan tadi adalah pertanyaan berbobot. Kemudian saya tertantang lagi ingin mengembangkan, yaitu yang mendengarkan dengan penuh. Karena sebenarnya itu merupakan hal yang sulit bagi saya, apalagi kalau kita punya pikiran lain, maksudnya pikiran kita sedang jalan-jalan di hal yang lain. Jadi fokus itu penting. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut, Pak. Jadi saya ingin mengembangkannya itu untuk dapat mendengarkan dengan penuh coach saya. Misalnya saya berkesempatan untuk meng-coaching teman saya atau murid saya atau bahkan keluarga saya. Saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas coaching yang siang ini kita lakukan. Luar biasa Bu Lutfi sama Bu Nurul, mudah-mudahan kita bisa selalu belajar dan terus belajar dalam pengembangan diri kita masing-masing, Bu. Demikianlah praktek coaching serta observasi yang sudah saya lakukan. Akhir kata, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Bu Nurul.